Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Fathia Wulansari dan rekan saya Devina Ailestari. Kami akan menyampaikan tentang UUD sementara sampai amandemen. Yuk simak terus ya. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUD 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950. Ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut berisi keputusan untuk membubarkan konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Serikat atau dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Amandemen Konstitusi Amerika Serikat perubahan yang dibuat pada teks asli Konstitusi AS. Ada 27 amandemen, dengan amandemen pertama ditambahkan pada 1791 dan amandemen terakhir pada tahun 2021. Amandemen dibuat untuk memperbaiki kekurangan atau ketidakjelasan dalam teks asli konstitusi dan untuk menambahkan perlindungan baru bagi warga negara. Beberapa amandemen ke-13 yang mengakhiri perbudakan adalah perbudakan signifikan yang mengubah struktur dan tujuan pemerintah federal. Amandemen lain seperti amandemen ke-27 yang memungkinkan Kongres untuk mengangkat presiden dari jabatannya adalah perubahan yang lebih teknis yang memperbaiki ketidakjelasan dalam teks asli konstitusi. Secara keseluruhan, amandemen konstitusi telah memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah Amerika Serikat sepanjang sejarahnya. Pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen pertama UUD 1945 disahkan melalui keputusan SU MPR 14 21 Oktober 1999. Amandemen ini meliputi 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Inti dari amandemen ini adalah untuk mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu kuat dengan mengubah sistem pemerintahan dari eksekutif yang kuat menjadi sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen kedua UUD 1945 disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen ini meliputi banyak pasal seperti pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28C, pasal 30, pasal 36B, pasal 38C, bab 9A, bab 10, bab 10A, bab 11I, bab 10V, dan pasal 36A. Inti dari amandemen kedua ini adalah perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lembaga negara, dan laku kebangsaan. Pada tanggal 10 November 2001, amandemen ketiga UUD 1945 disahkan melalui sidang tahunan MPR 1-9 November 2001.
Amandemen ini meliputi perubahan pada 3 bab dan 22 pasal. Di antaranya pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24C, bab 7A, bab 7B, dan bab 8A. Inti dari perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Sejarah mencatat bahwa amandemen UUD 1945 yang terakhir disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang dilakukan pada amandemen keempat ini terdiri dari 2 bab dan 13 pasal. Di antaranya pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 37, bab 13 dan bab 11V. Inti dari perubahan amandemen keempat ini adalah DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.